Shalom jemaat Tuhan, yang Tuhan kasih dimanapun berada, tetap sukacita dalam Tuhan. Dan kita percaya ibadah hari Minggu ini akan menguatkan kita, sehingga kita nggak perlu takut lagi tentang apapun akhir zaman, karena kita percaya dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di hari Minggu ini kami kembali berjumpa di udara. Setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, kuatkan, teguhkan, sehingga firman ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan berbicara apa keputusan yang tepat dan benar saat kita membaca tanda zaman. Karena hari-hari ini, karena banyak tempat ibadah, bukan banyak lagi, hampir semua tempat ibadah, semua agama tidak bisa lagi melaksanakan ibadah di gedung. Banyak orang sudah mulai memikirkan, berbicara tentang inikah akhir zaman. Dalam pelajaran eskatologi, akhir zaman itu bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita orang percaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi banyak hal yang hari-hari ini orang mulai bingung dan akhirnya terjadi perdebatan-perdebatan yang debat kusir. Ada yang mengatakan kita akan terangkat baru ada penganiayaan, ada di setengahnya, atau yang 7 tahun dulu baru kita akan diangkat. Saudara, saya tidak akan membahas itu. Tapi satu hal, hari ini saya akan bacakan bagian firman Tuhan untuk kita melihat apa kata Yesus tentang akhir zaman. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi Yesus mengingatkan jangan ada yang menyesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab itu bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua orang bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua orang bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kekasih dalam Tuhan, dalam pelajaran hari ini, ketika kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, saya percaya setiap kita dapat jawaban dalam pembacaan ini. Sangat-sangat jelas tanda-tanda yang Tuhan beritahukan di sini. Tetapi satu hal, saya akan memberikan beberapa hal saudara, sehingga kita akhirnya bisa ambil keputusan yang tepat dan benar. Jangan salah dalam membaca tanda zaman di akhir zaman. Sehingga saya rindu setelah saudara dengarkan khotbah ini, tidak lagi ada yang takut, ada yang stres, takut dipasang chips, atau bagaimana, nggak bisa belanja, dan lain sebagainya. Saya percaya firman Tuhan menguatkan, dan firman Tuhan memberikan penghiburan. Yang pertama, saudaraku, tanda yang paling utama dikatakan ayat 14 di sini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yang pertama dan yang utama, fokusnya itu adalah Injil kerajaan Allah. Jadi kapan, bagaimana kita tahu pasti kedatangan Tuhan? Ya, Injil kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh bangsa. Bukan mereka menerima atau tidak menerima, kita tidak masuk itu, tapi kita akan masuk dalam satu konteks keadaan di mana Injil itu akan diberitakan sampai seluruh bangsa. Barulah kata Alkitab tidak kesudahannya. Tapi kalau baru perang, baru ada virus corona, ada COVID dan segala macam, itu bukan tanda akhir. Karena Alkitab katakan di sini Injil kerajaan Allah akan diberitakan. Memang tentu dengan cara seperti ini banyak orang akhirnya mencari Tuhan hari-hari ini. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, Injil kerajaan Allah diberitakan seluruh dunia, baru ada tiba kesudahan zaman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-13 dikatakan ini, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bagaimana supaya kita bertahan di akhir zaman ini? Gak ada lain, kita harus punya tujuan yang jelas. Lalu apa tujuan kita? Tujuan kita adalah surga. Saya ulangi, tujuan kita adalah surga. Saya bacakan pada saudara, dalam Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, dengar baik jemaat, kata mereka, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surga harus menjadi tujuan kita. Yesus datang itu bicara dia akan datang menjemput kita ke surga. Kenapa kita jadi takut? Kenapa jadi stres? Kalau Yesus mau datang kedua kali, kita jadi pembahasannya jadi seperti orang ketakutan. Selama kita hidup benar, hidup berkenan, kita minta selalu senantiasa hubungan yang baik dengan Tuhan, kita justru harus senang. Tapi seperti Sadrak, Mesak, Abednego di sini saudaraku, mereka berhadapkan dengan dapur api. Mereka ngomong gini, sekalipun mereka mungkin terbakar, mereka mati, mereka tidak akan menyembah patung. Dengan kata lain, karena mereka bukan turun dunia, mereka tujuannya surga. Hari-hari ini saya mau katakan kepada saudara, dengar baik, hari-hari ini dengar baik. Setiap jemaat Tuhan, imanmu harus tetap kuat dalam Tuhan. Jadi bagaimana bisa kuat kalau tujuan kita surga, kita nggak takut dengan kematian. Kita bisa berkata hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Yang terakhir saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang perlu kita jaga di sini adalah Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tuhan menasihatkan hati-hati. Jangan pembahasan akhir zaman malah membuat kita sesat. Kita hilang damai sejahtera, kita hidup ketakutan. Membahas akhir zaman boleh, tapi harus membuat iman kita kuat. Jadi kita nggak usah persoalkan mau pakai chip atau nggak pakai chip, saudaraku. Jadi yang penting kalau ketika pakai chip itu kita harus menyangkal Yesus, jangan pakai. Tapi kalau untuk pakai segala sesuatu yang untuk emang kehidupan kita, ya kita bisa pertimbangkan dengan akal sehat, saudaraku. Yang paling penting, saudaraku, jangan sampai kita disesatkan, saudaraku. Sehingga kita ketakutan, saudara, bahas teknologi, kita ketakutan, kita mulai akhirnya ketika menyala-nyalakan kondisi yang ada, dorongan dunia modernisasi. Kita harus ada dalam dunia modernisasi ini untuk apa, saudara? Untuk kita menggarami dunia modernisasi saat ini. Kita jadi berkat, Injil Kerajaan diberitakan melalui hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Kalau yang sebab itu saudara nggak usah takut dengan masalah chips. Yang penting tetap kuat dalam iman. Dan saudara, Bapak Ibu, bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, kita nggak perlu takut. Kalau kita akrab dengan Tuhan, waduh, saya percaya pertolongan Tuhan nyata di hidup kita. Biarlah 3 kebenaran ini saudara menguatkan kita. Sebagai orang percaya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yang pertama tadi saya sudah katakan kepada saudara. Injil harus diberitakan. Jadi fokus kita memberitakan kabar baik. Bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan merindukan semua orang diselamatkan. Yang kedua saudara, kita harus mempunyai tujuan surga. Tuhan mau bawa kita ke surga, kita gak perlu takut. Yang ketiga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waspada dengan penyesatan. Mari kita berdoa dan saya percaya saudara dimanapun saudara penuh sukacita. Karena kita pasti masuk surga. Bersama Yesus masuk dalam kemuliaannya. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman yang termaterai dalam hidup kami dan kami menjadi kuat sehingga dalam kami di rumah masing-masing, karena tidak boleh satupun orang keluar rumah Tuhan dalam program seluruh pemerintah dunia ini untuk menghindari penyebaran virus corona. Kami percaya hidup mati kami ditanggung Tuhan, dan kalaupun kami mati, kami memerintah bersama Yesus dalam kerajaan surga. Dan kami gak perlu takut dengan kematian. Kalau kami hidup, kami memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa kalau ada jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mulai bimbang, kuatkan iman mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang Tuhan kasih, dimanapun kau berada, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, mendadangi engkau dan memberi engkau kasih karunia dan berkat. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus mengalir dengan limpah atas hidup kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sehati.